Perkenalkan, nama saya Rina Alfia, Bapak Ibu dari Agency Learning and Development Prudential Indonesia. Oke, Sobat ya, saya penasaran, benar nggak ya suara saya udah terdengar jelas? Lumayan, mana ya? Komen kita hari ini, teman-teman semua. Oke. Sip, thank you. Luar biasa dahsyat, yes. Bapak Ibu, senang sekali ketemu sama Bapak Ibu. Ini adalah webinar penyesuaian biaya asuransi PPH Plus. Dan serunya lagi Bapak Ibu, sesi kita kali ini adalah sesi yang ketiga. Artinya Bapak Ibu, kita sangat support teman-teman untuk terus memahami seperti apa sih kebijakan penyesuaian biaya asuransi di riders kita, yaitu PPH Plus, yang memang agensi update-nya sudah keluar dan juga surat penawaran kepada nasabah berkala sudah dikirimkan. Benar ya Bapak Ibu ya? Kalau gitu, coba ya sebelum lebih jelas lagi, sebelum lebih jauh lagi, saya pengen dong Bapak Ibu nyapa teman-teman semua yang ada di sini yang sudah bergabung. Wow, terus ya, terus bertambah nih teman-teman yang join di webinar ini. Ya, kalau kemarin mencapai 3.500 lebih, ya bahkan hampir 4.000, keren banget. Teman-teman semua di join hari ini di kita di 1 Maret, dari mana aja nih domisilinya ya? Karena saya, ada Ibu Karin di sini, ada Pak Junaidi di sini. Kita semua lagi di Kokas nih, Jakarta Selatan ya. Kalau teman-teman semua di sini datangnya dari mana? Coba ada yang di Jakarta juga? Coba boleh diketik di kolom chat Bapak Ibu. Datangnya dari Jakarta, atau saya ketemu sama teman-teman saya di West ya, West Indo dulu ya. Mulai dari Sumatera, lalu Jawa Barat, ya Jakarta, kalau ke tengah, Sentra Java Kalimantan, ya bahkan timur, wah ada Bali sudah join di sini ya. Nah teman-teman, happy banget ya teman-teman semua yang ada di sini sudah join, dan saya yakin Bapak Ibu semua di sini sudah menyiapkan perlengkapan perang, yaitu ada pulpen, kalau yang masih suka nulis-nulis pakai pulpen, pakai post-it, pakai notes gitu ya, atau yang memang terbiasa nulisnya semuanya udah based on digital, jadi di handphone langsung di notes-nya sendiri atau di memo, sok boleh Bapak Ibu. Yang penting tujuan kita kali ini Bapak Ibu, kita ingin mensupport teman-teman untuk semakin memahami seperti apa ya penyesuaian ini, dalam rangka apa penyesuaian, gimana kita mengkomunikasikan ke nasabah-nasabah kita. Nah, saya teman sebagian besar tentunya nih udah agensi kan tanggal 24 lalu ya, di hari Jumat Bapak Ibu ya. Kalau gitu Bapak Ibu, tanpa mulai ini dengan opening, yaitu dari Ibu Karin Zulkarnain selaku Chief Customer and Marketing Officer. Selamat pagi Bu Karin. Bu Karin belum di-unmute ya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Apakah suara saya cukup jelas? Cukup jelas Bu Karin. Terima kasih ya untuk semua Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri acara webinar sore hari ini. Walau dengan waktu undangan yang cukup singkat ya, kami di tim produk itu memutuskan untuk segera membuatkan webinar kemarin dan juga hari ini untuk menjawab segala pertanyaan dari Bapak Ibu semua, sekaligus untuk menampung usulan-usulan sehubungan dengan PPH Plus. Nah, sesi ini juga diharapkan bisa menjawab berbagai pertanyaan ya yang sudah dilayangkan masuk melalui WhatsApp, melalui email, ke tim produk maupun ke rekan-rekan prudensial lainnya. Jadi mungkin pertama-tama saya ingin mulai dengan kenapa sih kita harus ada repricing gitu ya. Itu kayaknya pertanyaan yang ditanyakan semua orang gitu ya. Jadi begini Bapak Ibu, sejak produk PPH pertama kali diluncurkan sekitar 4 tahun yang lalu, Prudential dan Prudential Syariah telah membayarkan klaim itu kira-kira sebesar 6 triliun dengan jumlah cases 716.000. Itu jumlah yang tidak sedikit ya. Dan untuk bisa menepati janji kita kepada nasabah, kita bersama-sama juga harus bisa memastikan bahwa perusahaan itu punya kapasitas keuangan yang mantap nih, gitu kan.
Nah, terus kenapa sekarang repricing gitu? Nah, karena sejak launching kita belum pernah mereview pricing dari produk-produk kita. Dan di beberapa tahun terakhir, kita tuh melihat bahwa tren claims itu makin meningkat, sehingga menuntut kita untuk segera menyesuaikan premi. Sebetulnya di tahun lalu ya, di tahun 2022, itu secara keseluruhan industri asuransi jiwa mengalami klaim khususnya kesehatan yang meningkat luar biasa. Jadi tahun lalu ini data dari AAJI ya, menunjukkan kenaikan 46% khusus untuk medical claims. Dan karena itulah cepat atau lambat ya, pasti banyak perusahaan yang akan segera melakukan revisi terhadap harga-harganya. Kita pun observasi di beberapa perusahaan lainnya pun repricing sudah mulai dilakukan. Dan kenaikan harga itu sebetulnya juga cukup umum ya, BBM, inflasi medis yang tinggi, dan kita juga terima banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih teknis, bukan hanya karena kenapa repricing, mungkin itu bisa dimengerti ya, tapi sebetulnya gimana caranya kenaikan premi maupun top up, itu teknisnya gimana caranya, apakah tenaga pemasar harus menemui nasabahnya, bagaimana prosesnya agar bisa dipermudah. Jadi Bapak Ibu yang punya pertanyaan bisa langsung menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Di sini bersama saya ada Junaidi dan ada rekan-rekan dari tim produk. Kita bersama-sama ini lagi sibuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan pertanyaan Bapak Ibu terwakili ya dengan jawaban yang nanti akan disampaikan langsung oleh Junaidi, dan kita berusaha sebisa mungkin menjawab semua pertanyaan-pertanyaan hari ini. Boleh nggak saya tanya satu hal kepada Bapak Ibu yang hadir? Perlu nggak sih kita buatkan sesi webinar untuk menjelaskan tentang penyesuaian biaya ini kepada nasabah? Yang merasa perlu, tolong dong tulis gaspol di chat. Boleh ya, minta masukannya. Dan juga kalau Bapak Ibu punya masukan-masukan lainnya yang bisa mempermudah proses ataupun mempermudah komunikasi agar penyesuaian biaya ini bisa berjalan lebih lancar, kami juga tunggu masukan-masukannya. Cukup dari saya pembukaannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, dan kembali ke Rina ya. Terima kasih banyak Ibu Karin. Terima kasih banyak buat Bu Karin dan openingnya yang sangat jelas Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita paham, udah 3 kali sesi ini, benar ya Bu Karin ya, kalau ngomongin kenapanya kita repricing, semakin banyak lah kita semua paham gitu kenapa harus repricing. Mungkin teknisnya, makanya wow, chatnya juga udah makin banyak, tapi terima kasih banyak buat teman-teman semua di sini, khususnya teman-teman tim produk dan juga teman-teman ops kita yang join hari ini, yang mensupport teman-teman. Kita best effort yang kita bisa lakukan adalah saat ini menjawab kolom Q&A teman-teman. Dan juga tadi tuh ada komen dari Bu Karin butuh feedback ya, Bu Karin mau mendengar dari Bapak Ibu semua yang join gitu ya, yaitu adalah webinarnya perlu nggak sih dilakukan lagi untuk kepada nasabah gitu ya, untuk menjelaskan kembali, terus itu dia yang ingin kita dengarkan. Jadi teman-teman semua happy banget ya support dari timnya Ibu Karin ya teman-teman. Nah selanjutnya Bapak Ibu tanpa berlama-lama, karena saya yakin teman-teman, yuk kita sama-sama fokus, karena yang Junaidi sampaikan itu terus-menerus menjawab pertanyaan yang masuk sejak dari hari Jumat. Bener ya, Jumat kita keluarin AU-nya, Senin sebagian surat sudah kirimkan nasabah. Jadi terus nih ada beberapa informasi yang masuk ke kita terus menjawab pertanyaan, terus berkembang. Jadi Junaidi informasinya menjadi sangat penting di sesi kita kali ini. Jadi boleh ya Bapak Ibu ya, yuk kita fokus memahaminya ya, walaupun ada pertanyaan tolong didengarkan dulu, and then baru setelah itu drop lagi di dalam kolom Q&A ya. Kalau begitu Bapak Ibu, saya tidak berlama-lama, saya panggilkan rekan saya Junaidi dari Product Design. Selamat pagi Jun. Halo, selamat pagi Rina. Selamat pagi semua teman-teman di sini. Selamat pagi Jun. Ya, bisa ya. Oke. Suara jelas. Oke, baik. Oke, mungkin kita boleh langsung lanjut ke mulai slide-nya ya di sini.
Oke, baik semuanya rekan-rekan tenaga pemasar, saya salam kenal ya. Saya Junedi atau Jun dari tim Product Design. Di sini tim saya yang mengembangkan produk dan juga termasuk salah satunya aktivitas untuk penyesuaian premi maupun penyesuaian biaya asuransi begitu ya. Nah, mungkin saya ingin mulai dulu dengan mengucapkan benar-benar terima kasih buat rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Ini adalah webinar kita yang ketiga. Yang pertama kita lakukan minggu yang lalu, ada sekitar 1.300-an orang yang datang. Kemudian kemarin sekitar 4.000 dan hari ini saya lihat sudah 1.200. Jadi benar-benar terima kasih sekali sudah meluangkan waktu dan semoga dengan adanya penjelasan yang kali ini secara online bisa lebih benar-benar mematangkan pemahaman rekan-rekan terhadap apa sih aktivitas represi yang kita lakukan dan apa yang perlu dikerjakan di kemudian hari untuk bisa membantu nasabah-nasabah kita, gitu ya. Mungkin kita mulai dengan slide yang pertama. Nah, di sini sebenarnya sudah disampaikan oleh Ibu Karin, mungkin saya ingin sedikit meng-highlight saja, sebenarnya ini adalah tips sebenarnya rekan-rekan sekalian. Tips bagaimana nanti poin-poin apa yang ingin para tenaga pemasar tuh harusnya sampaikan kepada para nasabah. Ya, jadi maksud saya tidak ujuk-ujuk nanti langsung datang, by the way, udah terima surat kan? Ayo naikin premi, begitu ya, enggak ya. Tapi lebih kepada bagaimana sih poin-poin apa yang perlu kita sampaikan kepada nasabah sehingga benar-benar nasabah bisa menerima apa yang akan terjadi begitu ya untuk penentuan premi ini. Jadi yang pertama, ini yang harus terus kita gaung-gaungkan bahwa produk PPH Plus itu adalah produk kesehatan kita yang flagship, yang nomor satu begitu ya. Dan kita sudah melindungi ratusan ribu nasabah sejak tahun 2019. Dan lebih hebatnya lagi, kita benar-benar understanding dan juga delivering our promise. Maksudnya apa? Selama masa pandemi, kita benar-benar memahami bahwa para nasabah ini terdampak juga. Sehingga kita memilih untuk tidak melakukan kegiatan pre-pricing ini. Kita benar-benar tahu bahwa mereka benar-benar membutuhkan perlindungan di saat pandemi, dan meskipun saat itu memang jumlah klaim naik, tapi juga lebih lagi adalah inflasi medis juga naik, kita memilih untuk tidak melakukan repricing seperti itu. Nah, karena sebenarnya apa yang kita berikan melalui produk ini adalah pembayaran biaya medis, betul ya. Itu adalah wujud janji-janji kita yang tertuang di dalam dokumen kontrak seperti polis. Nah, janji kita yaitu adalah pembayaran biaya medis ini memang erat kaitannya dengan inflasi, betul ya. Maka saat terjadi inflasi biaya medis, maka memang mau tidak mau kita harus terus menyesuaikan biaya asuransinya. Mengapa? Sehingga kita terus bisa deliver atau terus bisa memenuhi janji-janji kita kepada para nasabah. Gitu. Jadi yang pertama semoga ini bisa terus digaungkan bahwa produk ini sudah terbukti bahwa kita deliver janji-janji kita kepada para nasabah, termasuk juga jumlah klaim yang jumlahnya tadi sudah Ibu Karin sebutkan hingga 6 triliun seperti itu. Jadi memang ini yang harus kita berikan kepada para nasabah pemahaman bahwa penyesuaian biaya asuransi ini memang hal yang cukup jamak gitu ya untuk produk-produk kesehatan seperti karena memang janji kita adalah pembayaran biaya medis yang erat kaitannya dengan inflasi seperti itu. Nah, mungkin untuk bagaimana cara nanti edukasinya, bagaimana cara nanti berbicara kepada para nasabah, saya yakin 100% bahkan 1000% ya, teman-teman di sini itu yang lebih jago bagaimana cara berkomunikasi kepada nasabah. Jadi di awal ini saya benar-benar mohon bantuannya agar para rekan-rekan di sini bisa membantu kita semua untuk memberikan komunikasi yang baik kepada para nasabah. Seperti itu. Oke, nah tanpa berlama kita boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini sebenarnya saya ingin ulas lebih dalam lagi apa sih yang didapat oleh customer dan juga nanti apa sih sebenarnya peran penting bagi para tenaga pemasar di sini, begitu ya. Nah, yang pertama dari sisi nasabah, nasabah akan menerima surat nih. Nah, suratnya itu bisa dikirim melalui email ataupun juga melalui postal seperti itu. Jadi ada nasabah-nasabah yang akan dikirimkan melalui email, ada juga yang melalui pos. Nah, pengiriman surat ini tersendiri sudah kita mulai di hari Senin yang kemarin. Nah, tetapi seperti yang kita ketahui bersama,
jumlah nasabah kita untuk PPH Plus ini ratusan ribu begitu ya, hampir 500.000. Dan sekali lagi terima kasih dan sungguh luar biasa perjuangan rekan-rekan tenaga pemasar untuk bisa kita menservis 500.000 nasabah. Oleh karena jumlah yang besar ini, maka pengiriman dari surat-surat itu memakan waktu yang cukup, memakan waktu untuk beberapa hari gitu ya. Jadi kita tidak bisa ekspektasinya dalam satu hari yang sama langsung terkirim semua gitu ya. Sehingga nanti kalau misalkan ada nasabah-nasabah tertentu yang menghubungi Bapak Ibu, kok teman saya nggak dapat, apakah ini bagaimana? Nanti tunggu saja ya. Intinya proses pengiriman ini akan berjalan selama minggu ini seperti itu hingga dari Senin hingga hari Jumat nanti. Jadi mohon ditunggu begitu ya. Nah, kemudian nanti secara garis besar apa saja yang ada di surat tersebut akan saya jelaskan di slide berikutnya. Mungkin kita boleh ke slide berikutnya ya. Oke, nah ini adalah suratnya. Mungkin beberapa dari rekan-rekan ada yang sudah tahu, ada yang belum gitu ya. Sebenarnya surat ini ataupun informasi tentang nasabah yang mendapatkan surat repricing bisa diakses oleh para agentnya atau para tenaga pemasarnya di Proofforce. Jadi saat ini satu-satu bisa lihat tuh di korespondensi, kemudian nanti tinggal klik surat PPH Plus repricing begitu ya, ada di situ. Cuman yang saya mau sampaikan di sini, kalau sampai belum ada atau ada sebagian begitu ya, jangan bingung juga karena kenapa? Karena seperti yang saya bilang bahwa pengiriman suratnya itu dilakukan tidak hanya dalam satu hari, tapi dalam beberapa hari dalam minggu ini. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu cek hari ini ya, per hari ini atau sekarang juga nih boleh cek di Proofforce-nya, terus kayak mungkin kok cuman ada 20 padahal nasabah saya ada 50 gitu ya. Jangan khawatir, nanti kalau suratnya sudah terkirim maka akan muncul secara otomatis di situ. Oke, semoga itu jelas ya. Nah, untuk suratnya sendiri, kalau nanti dibuka, Bapak Ibu juga nanti bisa buka. Di paling atas ini akan ada QR ya, QR code. Itu nanti kalau nasabah scan, nasabah akan diarahkan ke e-flyer. Nah, e-flyer itu apa? E-flyer itu sebenarnya ada informasi tentang tentang aktivitas repricing atau penyesuaian biaya asuransi atau COI dalam bentuk yang lebih visual seperti itu. Jadi kami juga memahami kalau ada beberapa nasabah yang mungkin kalau baca surat lebih pusing begitu ya, konsepnya seperti apa sih. Nah, itu kita bikinkan e-flyer, semoga dengan membaca e-flyer itu bisa lebih memahami konsep dari penyesuaian ini seperti apa gitu ya. Nah, lanjut kita di halaman pertama surat repricing ini kita bisa lihat ada paragraf mengenai penjelasannya mengapa sih perlu dilakukan repricing. Seperti yang saya bilang tadi, ini erat kaitannya dengan inflasi biaya medis. Jadi kalau di situ tertulis sekitar 10 hingga 14% per tahun ya. Jadi bisa dibayangkan nanti mungkin kalau misalkan diakumulasi bisa kira-kira berapa begitu ya. Namun yang saya mau sampaikan di sini mungkin nanti menjelaskan kepada nasabahnya adalah bahwa seperti yang saya bilang tadi bahwa memang janji-janji kita untuk memberikan biaya medis ini memang erat kaitannya dengan inflasi. Oleh karena itu kita harus senantiasa menyesuaikannya begitu ya. Dan ini tidak terjadi hanya di Prudential saja tapi juga across industri seperti itu ya. Kemudian di bawahnya kita lihat adalah info lengkap mengenai polis dari nasabah tersebut. Ya, kita lihat ada plan, ada kapan dia tanggal efektif dan sebagainya. Oke, di bagian bawahnya lagi, nah ini yang salah satu hal yang penting. Ini adalah tabel di mana nasabah bisa melihat COI-nya atau cost of insurance ya, biaya asuransi tambahannya itu seberapa. Nah, saya tahu mungkin rekan-rekan familiar dengan PSS repricing yang ya. Kalau PSS repricing surat yang kemarin itu kita tunjukkan langsung premi, betul ya. Premi lama, premi baru seperti itu. Dan premi barunya itu sudah include penambahan usia seperti itu ya. Nah, karena PPH Plus itu adalah rider kesehatan, maka kenaikannya di sini itu adalah untuk kenaikan COI, betul ya, kenaikan biaya asuransinya. Di sini kita perjelas lagi. Kami belajar dari PSS yang kemarin, maka di sini benar-benar kami perjelas. Kita tulis biaya
COI untuk untuk yang lama, yaitu di sini sebelum peningkatan COI, kemudian di tengah itu ada setelah peningkatan COI dengan usia yang sekarang, dan juga nanti yang paling kanan itu adalah setelah peningkatan COI di usia yang baru. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa dibedain usia yang sekarang dan usia yang nanti? Nah, ini yang saya mau sampaikan juga untuk polis-polis nasabah Bapak Ibu yang terbit sebelum 14 Maret 2022, sekali lagi ya, untuk polis-polis nasabah Bapak Ibu yang terbit sebelum 14 Maret 2022, ini akan masuk di batch pertama, yaitu yang minggu ini kita kirimkan, begitu ya. Makanya akan ada satu tanggal untuk biaya COI-nya itu efektif kan, dan tidak semua orang berulang tahun di hari yang sama tentunya ya. Makanya kita tunjukkan waktu setelah tanggal efektif, yaitu nanti di 17 April itu ada usia yang sekarang dan usia yang nanti kalau dia sudah berulang tahun itu berbeda, karena memang setiap tahun ada penyesuaian untuk usia, betul ya. Nah, mungkin pertanyaannya, jadi bagaimana kalau nasabah-nasabah yang polisnya terbit setelah 14 Maret 2022? Jadi untuk nasabah ini nanti dari 14 Maret 2022 sampai nanti 13 Maret 2023, nah ini nanti akan diberikan surat repricing itu di bulan Juli dan efektifnya akan ada di bulan September. Jadi sampai dengan COI berlaku efektif itu baru nanti di September gitu ya, untuk polis-polis yang terbit hingga 13 Maret 2023. Oke, mungkin ada yang bertanya juga, wah gimana dong baru beli di baru issue ya di bulan Maret, tapi udah dapat repricing begitu ya. Nah, memang mungkin harus dikomunikasikan saat nanti untuk ke nasabahnya saat mereka mau mengajukan ataupun isu polis bahwa COI yang dilihat sekarang itu adalah COI harga lama begitu ya, COI harga lama. Tapi nanti ada waktu yang cukup sebenarnya setengah tahun ya, 6 bulan ke depan baru diganti. Jadi memang ini pilihan yang harus kita ambil dan kita sudah benar-benar panjangkan begitu ya. Dalam artian kita pilih cut off-nya itu hingga 14 Maret 2022 tahun lalu. Seperti itu. Jadi mohon pengertiannya untuk hal ini memang perlu disampaikan kepada para nasabah gitu ya. Nah, boleh lanjut ke next slide berikutnya. Oke, berikutnya nasabah akan melihat tabel nih Bapak Ibu. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan penyesuaiannya itu adalah penyesuaian biaya asuransi atau COI. Namun tentunya untuk menjaga keberlangsungan polis kita harus memberi saran kepada para nasabah untuk menaikkan premi dan atau melakukan top up. Nah, saya tahu kalimat dan atau ini dan garis miring atau ini mungkin bagi Bapak Ibu juga agak membingungkan begitu ya. Bingung nih, jadi dan atau jadi yang mana begitu ya. Nah, kita memang tulis dan garis miring atau itu mengapa? Karena setiap polis itu kita analisa masing-masing secara individu. Jadi benar-benar detail kita lihat ke setiap polisnya itu nilai tundanya berapa, apakah nanti dia bisa sampai akhir masa pertanggungannya itu bisa baik begitu ya. Nah, maka dari itu kita tulis secara general dan garis miring atau. Tapi secara garis besar akan ada 3 kombinasi. Jadi mungkin kita bisa langsung aja ke next slide berikutnya untuk kombinasinya ini. Jadi yang pertama, boleh ke slide berikutnya. Jadi yang pertama, nasabah itu bisa mendapatkan apa? Bisa mendapatkan saran untuk menaikkan premi berkala dan juga melakukan top up tunggal. Nah, seperti contohnya tabel nomor 1 ini Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di kotak yang merah itu preminya naik, tapi juga ada angka untuk top up tunggal begitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya jadi gimana ya? Apakah nasabah harus melakukan kedua-duanya dan apakah harus langsung sekarang atau seperti apa begitu ya. Nah, ini yang saya mau sampaikan di sini bahwa prioritaskan sebenarnya untuk menyarankan nasabah menaikkan premi begitu ya sehingga fitur energinya akan bisa tetap aktif. Jadi mungkin ada beberapa nasabah dari Bapak Ibu yang merasa waduh, saya kalau naikkan premi kemudian langsung top up premi sekarang
agak berat nih seperti itu. Jadi mungkin prioritaskan dulu untuk menaikkan premi berkalanya sehingga fitur energinya masih tetap aktif gitu ya. Itu kombinasi pertama. Kombinasi kedua, ada kemungkinan nasabah itu disarankan untuk melakukan penyesuaian premi berkala saja. Jadi contohnya di sini kita bisa lihat dari 54 juta disarankan untuk naik ke 72 juta dan juga top up premi tunggalnya di sini 0. Jadi maksudnya jangan bingung. Kenapa premi tunggalnya bisa 0? Ya udah berarti tidak perlu untuk melakukan premi top up tunggal dan hanya dengan menaikkan premi saja maka fitur energinya juga akan tetap aktif seperti itu. Nah, kombinasi yang ketiga itu bisa saja hanya disarankan untuk menambah top up tunggal. Jadi seperti di tabel ini kita lihat nasabahnya disarankan untuk melakukan top up tunggal sejumlah sekian dengan premi berkala yang kita tidak naikkan begitu. Nah, ya sudah berarti nasabah hanya perlu untuk melakukan top up tunggal. Nah, contoh seperti apa sih case untuk yang nomor 3 ini ya? Jadi kombinasi yang nomor 3 ini contohnya seperti apa? Ini salah satu contohnya adalah kalau misalkan nasabah itu punya waiver ya dan apa namanya rider waiver-nya ini sudah berjalan. Jadi otomatis kita tidak akan meminta untuk menaikkan premi, tapi demi menjaga keberlangsungan PPh Plus-nya, maka kita sarankan untuk melakukan top up tunggal seperti itu. Nah, jadi semoga apa yang kita sampaikan di sini, 3 kombinasi ini benar-benar bisa menjawab bagi Bapak Ibu untuk benar-benar mengetahui apa saja sih yang kira-kira bakal dihadapi oleh nasabah kita, begitu ya. Oke. Nah, mungkin boleh balik ke slide sebelumnya. Saya ingin berbicara juga tentang timeline, begitu ya. Nggak back ke sebelumnya. Ke satu lagi. Oke. Nah, sebelum masuk ke slide timeline, saya ingin berbicara tentang paragraf yang ada di bawah tabel tadi. Boleh ke kanan satu kali lagi nggak ya? Terima kasih. Di situ kan ada tertulis tentang pemberitahuan bahwa apabila dalam waktu 2 bulan setelah tanggal efektif biaya asuransi, pemegang polis tidak menyetujui untuk menaikkan premi, maka maka energi akan tidak berlaku dan juga ada resiko polisnya lapse begitu ya. Nah, ini saya ingin sampaikan sekali lagi mungkin ke semua rekan-rekan yang ada di sini. Tidak dalam artian 2 bulan ini itu adalah waktu yang teman-teman punya untuk berkomunikasi pada nasabah dan meminta mereka untuk menyarankan mereka untuk menaikkan premi ya. Enggak, karena sebenarnya proses yang Bapak Ibu rekan-rekan semua di sini punya itu lebih dari 2 bulan, yaitu adalah mulai dari hari ini ataupun hari Senin kemarin ya sampai dia efektif di 17 April itu ada waktu sekitar 7 minggu. Kemudian dari 17 April hingga kira-kira 17 Juni yaitu ada 2 bulan, ada 8 minggu. Jadi total kira-kira teman-teman semua punya waktu 3,5 bulan sebenarnya untuk melakukan komunikasi secara intens kepada nasabah untuk menyarankan mereka membawa mereka untuk memahami mengapa kita perlu melakukan repricing dan juga menyarankan untuk menaikkan premi dan atau melakukan top up tunggal seperti itu. Jadi jangan dibaca, wah gak cuma 2 bulan nih waktunya, nggak juga ya. Sebenarnya kita bisa lihat waktunya ada sekitar 3,5 bulan seperti itu, ada sekitar 15 minggu ya. Dan mungkin kita boleh klik yang timeline. Jadi ya seperti saya bilang 17 April mungkin kita mulai dari sekarang ya. Sekarang di tanggal 27, 28, mungkin tanggal 1 ya. Hari ini tanggal 1 surat mulai dikirim, kemudian nanti tanggal 17 April itu adalah efektifnya. Nah, mungkin jadi bertanya-tanya, oke, nasabah saya sudah dapat gitu ya, dan mereka sudah setuju untuk melakukan menaikkan premi atau melakukan top up tunggal gitu ya. Kapan nih saya mau melakukannya sesegera mungkin? Nah, sesegera mungkin itu tanggalnya ada di 13 Maret. Jadi 13 Maret ini harap dicatat itu adalah satu last issuance untuk PPh Plus ya. Last submission-nya di tanggal 6, tanggal 13 itu last issuance untuk PPh Plus. Kemudian juga mulai available untuk penyesuaian preminya itu ready di Proof Force juga mulai tanggal 13 dan juga alter untuk
PPH Plus Pro. Nah, ini saya belum sempat singgung ya. PPH Plus Pro itu nasabah bisa konversi dan ada kemungkinan mendapatkan cashback 5% ya jika mereka melakukan konversi. Nah, sebenarnya kalau kita balik lagi ke surat yang tadi, itu di bawahnya lagi itu kita ada offer, ada penawaran begitu ya kepada para nasabah untuk konversi dari PPH Plus ke PPH Plus Pro dengan beragam manfaat yang baru dan juga sebenarnya value for money-nya lebih masuk, lebih bagus gitu ya. Di situ akan ada tabelnya perbedaannya berapa sih sebenarnya kalau dia naik ke atau konversi ke PPH Plus Pro. Yang kita lihat di sini angkanya benar-benar beda tipis ya, Betty ya rekan-rekan ya, hanya sekitar 3%. Jadi sebenarnya itu adalah pilihan yang menurut kami paling worth it ya, paling baik untuk para nasabah, yaitu adalah mereka naik atau konversi ke PPH Plus Pro. Tapi mungkin di sini saya mau sampaikan, untuk penawaran konversi ke PPH Plus Pro ini ada beberapa hal yang perlu dicermati. Satu, memang ada beberapa surat yang kita tawarkan PPH Plus Pro konversi secara GIO, maka akan muncul di suratnya. Kalau tidak ada ya berarti dia tidak eligible untuk GIO seperti itu ya. Dan kemudian untuk alter atau konversi ke PPH Plus Pro untuk saat ini berlaku hanya untuk yang polis-polis konvensional. Artinya untuk PPH Plus Pro Syariah sendiri mohon tunggu info kami selanjutnya ya. Jadi sesegera mungkin akan kita sampaikan saat nanti PPH Plus Pro syariahnya sudah available juga. Oke, jadi saya mungkin rekap lagi ya untuk timeline atau waktu-waktu yang penting. 6 Maret itulah submission untuk PPH Plus yang sekarang. 13 Maret itu ada last issuance untuk PPH Plus. Kemudian juga tanggal dibukanya penyesuaian premi PPH Plus dan juga konversi ke PPH Plus Pro. Oke, 17 April efektif berlaku COI yang baru untuk batch kali ini. Dan di sekitar di 17 Juni itu baru batas terakhir penyesuaian premi sehingga energinya bisa tetap aktif. Begitu ya. Oke, nah mungkin yang saya mau highlight juga, bagaimana kalau nanti setelah tanggal 17 Juni, 2 bulan setelah efektif repricing COI-nya berlangsung, tapi nasabah tidak mau menaikkan premi, maunya tetap bayar premi dengan menggunakan premi yang lama ya. Jadi otomatis nanti secara sistem kita akan membaca dan nanti fitur energinya akan gugur seperti itu. Jadi itu juga disayangkan sekali kan ya rekan-rekan ya. Jadi energinya bisa gugur itu satu, dan yang kedua karena saran kita tidak diambil maka ada risiko yang lebih besar untuk nilai tunainya ini cepat habis karena kan dipotong dengan COI yang baru begitu ya. Nah, nanti pada akhirnya akan bisa lapse ya. Jadi sekali lagi semoga tidak ada lagi salah paham di luar sana ya yang mengatakan wah setelah 2 bulan efektif repricing nggak naikkan premi langsung otomatis hari itu juga lapse. Ya, jawabannya tentunya tidak, tergantung nilai tunai masing-masing. Ada yang mungkin nanti baru lapse-nya setelah 3-4 bulan ataupun malah bulan depan atau 2 bulan lagi langsung lapse gitu ya. Jadi benar-benar tergantung nilai tunai dari masing-masing seperti itu ya. Nah, di sini saya benar-benar mohon bantuannya kepada para tenaga pemasar di sini. Kita ada waktu nih sekitar 3,5 bulan. Mari kita kerjasama untuk bisa berkomunikasi pada nasabah lebih baik begitu ya. Untuk mereka juga mengambil saran yang kita sudah sampaikan melalui surat seperti itu. Oke. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya adalah flow-nya bagaimana? Untuk flow tentang konversi, saya yakin teman-teman semua udah tahu ya. Mungkin nanti slide ini bakal sudah ada juga di apa namanya di Prudential di portalnya ya, nanti portal TID mungkin sudah ada di situ. Nanti di situ lengkap flow-nya untuk konversi seperti apa, dan untuk apa namanya penaikan premi juga sebenarnya udah ada di situ ya. Nah, saya tahu mungkin di sini saya mau sampaikan juga untuk flow itu sendiri yang menaikkan premi untuk saat ini memang harus melalui proof force Bapak Ibu.
Jadi harus melalui tanda tangan proof force. Saya memahami bahwa di rekan-rekan di sana di lapangan mungkin mengalami kendala ya. Bagaimana kalau nasabah kita ada di luar kota, betul ya? Atau ada di luar pulau. Apalagi dulu kita pakai cekatan, bisa closing dengan nasabah dari mana aja gitu ya. Terus sekarang tiba-tiba untuk menaikkan premi mesti ketemu, mesti tatap muka, mesti tanda tangan di proof force seperti itu. Nah, mungkin yang saya bisa sampaikan di saat ini adalah kami sedang bekerja keras gitu ya untuk menyederhanakan proses ini. Jadi mohon ditunggu saja nanti prosesnya akan menjadi sederhana seperti apa. Cuman untuk saat ini di Proof Force memang prosesnya seperti itu adanya. Jadi mungkin saya mau mengencourage buat rekan-rekan kalau memang ada nasabah nanti yang sudah bisa dijangkau gitu ya, mulai dari 13 Maret, coba untuk naikkan premi melalui flow yang sudah ada begitu ya. Nanti kalau misalkan sudah ada solusi yang lebih sederhana lagi dari kami, akan secepatnya kita bikin sosialisasi juga sehingga semuanya bisa lebih baik dan kita bisa mensukseskan kegiatan repricing ini secara bersama-sama. Oke, nah mungkin satu lagi nih yang mau saya sampaikan, bagaimana dengan para tenaga pemasar gitu ya. Tentunya nggak sedikit effort atau usaha yang dikeluarkan untuk menghubungi nasabah, atau bertemu nasabah, menjelaskan begitu ya. Nah, tentunya kalau ada penambahan premi, selisih dari premi lama dan premi baru, deltanya ini akan kita kalikan dengan persentase komisi Bapak Ibu. Sehingga ini nanti bisa menjadi tambahan buat kantong Bapak Ibu juga di sini, begitu ya. Eh, pun demikian, kalau misalkan nasabahnya setuju untuk konversi, nah ini nanti bakal ada lagi begitu kan ya, ada penambahan premi karena berubah ke PPh Plus Pro, dan nanti persentase komisi dari delta ini juga akan berulang dari tahun pertama, seperti itu. Jadi ada insentifnya sudah pasti ya untuk Bapak Ibu, dan kami benar-benar berharap ini sebenarnya good news juga lah untuk Bapak Ibu sekalian di sini ya. Nah, mungkin kita boleh lanjut ke slide pertanyaan mungkin ya, Rina dan teman-teman. Nah, oke. Nah, kami sebenarnya sudah mendapatkan begitu banyak pertanyaan maupun juga call gitu ya dari rekan-rekan tenaga pemasar kepada kami. Dan sebenarnya makanya di sini kami bisa tampilkan ada sekitar 15 pertanyaan yang kami rasa paling sering begitu ya ditanyakan kepada kami. Dan mungkin kalau rekan-rekan semua di sini pertanyaannya sama dengan yang 15 pertanyaan yang ada di sini, mungkin tidak perlu ditanyakan lagi gitu ya di kolom Q&A. Tolong tanyakan apa yang belum ada di sini saja. Oke? Jadi saya mungkin mulai ya rekan-rekan ya dari yang nomor 1. Apakah kenaikan COE otomatis menaikkan premi? Nah, ini sebenarnya saya mau kuis sih, tapi mungkin agak susah ya. Jadi mungkin rekan-rekan kalau misalkan benar-benar memahami dan apa namanya produk PID kita atau unit link kita, semoga semuanya jawabannya benar ya. Otomatis menaikkan premi, jawabannya tidak secara otomatis ya. Jadi berbeda dengan PSS yang adalah produk tradisional. Kalau PSS kan langsung otomatis naik premi begitu ya. Nah, kalau tidak, yang kita sesuaikan adalah biaya asuransinya atau COI. Nah, kan nanti peran dari tenaga pemasar, rekan-rekan semua untuk bisa sebenarnya memberi saran untuk para nasabah ini menaikkan premi seperti itu ya. Nah, makanya oleh karena itu kita di surat juga kita sarankan ada yang naik premi, ada yang perlu top up tunggal juga, ada yang cuma perlu naikkan premi, ada yang cuma perlu top up tunggal. Jadi berbeda begitu ya. Yang kedua, apabila nasabah tidak mau naik premi, apakah NLG akan mati sehingga polis lapse? Ini sudah saya jawab seharusnya tadi di penjelasan saya begitu ya. Setelah 17 April itu ada waktu 2 bulan hingga kira-kira 17 Juni. 17 Juni kalau nasabah juga tidak mau naik premi begitu ya,
ya sudah, mungkin mereka merasa nilai tunai saya masih banyak kok, jumbo gitu ya, masih banyak, nggak mungkin habis atau something like that. Padahal sebenarnya kita sebenarnya sarankan untuk naik premi juga, ya berarti risikonya adalah energi akan off. Dan saya mau sampaikan juga saat energi off, ini nggak bisa aktif lagi ya. Jadi ya memang energi satu kali aja itu. Jadi kalau misalkan dia sampai pernah off, maka tidak bisa aktif kembali. Nah, tapi dia bayar premi yang lama, terus nanti dididak dengan coy yang baru, otomatis bisa lebih cepat habis untuk nilai tunainya misalkan ya, kecuali dia top up tunggal lagi or something like that ya. Jadi benar-benar menurut kami apa yang kami sudah sarankan di dalam surat, kalau bisa kita para nasabah mengikuti saran dari kami, karena benar-benar kita sudah hitung ya, di belakang kita sudah hitung seperti apa sih kombinasinya sehingga nasabah ini bisa lebih terjamin untuk sampai polisinya, sampai masa pertanggungannya selesai ya. Nah, nomor 3, di dalam surat repricing nasabah terdapat top up. Bagaimana angka ini didapat? Nah, jadi top up ini sendiri sekali lagi kita melihat dari kebutuhan atau kepentingan polis dari nasabah. Jadi tadi salah satu contohnya ya, misalkan dia punya waiver yang sudah berjalan, maka kita cuman ingin top up gitu. Ataupun sebenarnya jika kita lihat nilai tunai dari nasabah tersebut itu jumlahnya kurang dari 3 kali atau 3 bulan coy, maka kita akan sarankan untuk melakukan top up. Ya, kita akan sarankan melakukan top up yang besarnya itu sekitar 5 kali coy dari nasabah tersebut. Tapi 5 kali coy-nya ini coy untuk dasar PGB atau PAA dan juga coy untuk PPH plus-nya ya. Jadi kita lihat kalau dia kurang dari 3 kali atau 3 bulan coy, kita minta untuk top up dan besaran top up-nya itu sekitar 5 kali coy total coy seperti itu ya. Nomor 4, jika di surat tersebut terdapat top up dan naik premi. Yang dimaksud adalah bisa milih salah satu atau harus dua-duanya. Ini saya sudah jawab juga tadi. Jawabannya adalah kami sarankan lebih baik untuk nasabah melakukan keduanya demi menjaga keberlangsungan polis lebih baik lagi begitu ya. Namun prioritasnya ada di menaikkan premi sehingga nanti fitur energinya bisa tetap aktif seperti itu. Oke. Nomor 5, kalau di surat tidak ada tabel PPH Plus Pro, apakah berarti tidak bisa GIO ke PPH Plus Pro? Betul, jadi tergantung dari eligibility dari nasabah itu. Kalau dia memang tidak eligible untuk naik konversi ke PPH Plus Pro secara GIO, misalkan contohnya terdapat riwayat klaim di tahun polis berjalan, seperti itu ya, maka dia tidak bisa GIO. Tapi kalau misalkan nanti dia ada perubahan nanti ya di polisnya, klaimnya udah selesai atau seperti apa, bisa saja. Jadi mohon terus dicek saja ya di proof force-nya seperti itu. Nah, sekali lagi saya mau sampaikan juga meng-highlight lagi untuk tawaran PPH Plus Pro yang mulai kita buka konversinya itu di 13 Maret itu bisa dilakukan untuk polis-polis konvensional ya. Untuk polis-polis syariah atau dalam arti lain tawaran untuk PPH Plus Pro Syariah. Nah, itu tunggu kabar dari kami ya. Untuk syariah sendiri saya sebenarnya saya sempat lupa untuk mengatakan ya, di suratnya itu akan ada juga endorsement untuk perubahan persentase tabaru. Jadi rekan-rekan boleh cermati karena secara prinsip syariah kita merasa bahwa kalau kita menaikkan premi atau biaya asuransi atau premi, otomatis kita benar-benar ingin juga agar nasabah atau peserta ini benar-benar mendapatkan hal yang baik begitu ya. Oleh karena itu persentase biaya ujroh atau biaya pengelolanya itu kita turunkan sehingga persentase untuk biaya ketabaru atau dana umat ini lebih besar ya. Dan ini berlaku untuk plan yang non cermat ya. Untuk yang cermat masih tetap sama ya, 50%. Kalau ini naik hingga sekitar 77% ya. Nanti bisa dilihat aja di suratnya. Oke.
Nomor 6 sudah saya jawab, syariah belum dapat PPh Plus Pro kah? Mohon ditunggu. Oke, sesegera mungkin kalau misalkan kita sudah bisa tampilkan PPh Plus Pro, kita tawarkan PPh Plus Pro syariah, akan kita komunikasikan. Oke. Nah, nomor 7, jika ada nasabah yang issue di Februari 2023 bayar bulanan, maka kapan dikenakan repricing gitu ya. Nah, ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, seluruh polis yang terbit dari 14 Maret 2022 sampai nanti 13 Maret 2023 itu akan dikenakan repricing, suratnya akan dikirim di batch kedua, itu dikirim di bulan Juli ya, dan nanti akan efektifnya baru di bulan September. Jadi sekali lagi ada waktu sekitar kalau dia issue Februari ya, ada sekitar 6,5 bulan atau hampir 7 bulan gitu ya, sampai dia COE barunya berlaku. Seperti itu. Oke. Nomor 8, bagaimana untuk proses pembayaran penyesuaian premi bagi nasabah dengan frekuensi pembayaran non-bulanan? Oke. Untuk yang kali ini, apa namanya, kalau bulanan lebih jelas ya rekan-rekan ya. Jadi setelah tanggal 17 April 2023 ya sudah COE kan memang dipotong secara bulanan. Nah, bagaimana dengan yang tahunan ataupun yang ya basically non bulanan ya, tahunan, setengah tahunan ataupun kuartalan begitu ya. Mungkin saya ambil contoh langsung yang tahunan aja. Jadi kalau tahunan, kalau dia sudah bayar misalkan dari bulan Januari begitu ya. Kemudian apa namanya, Februari ini dia dapat surat, kemudian efektif di bulan April. Maka sebenarnya premi dia mungkin yang perlu dilakukan adalah sampai batas waktu 17 Juni dia punya waktu untuk menyetujui menaikkan premi secara alteration melalui Bapak Ibu ya. Itu menyetujui premi dulu. Dan nanti ini proses yang seperti biasa, kalau misalkan nasabah melakukan alteration, yang perlu lakukan adalah kalau dia polis tahunan adalah membayar top up tunggal yang sebesar pro rata premi sampai next pay to date-nya. Saya ulang ya. Jadi misalkan nih dia Januari sudah bayar, Januari kemarin. Dia Maret ini dapat surat repricing. Kemudian dia April menyetujui untuk menaikkan premi. Nah, di bulan April itu dia menyetujui menyetujui menaikkan premi ke premi baru sesuai saran di surat, sehingga nanti untuk proses alteration-nya dia harus membayarkan top up sejumlah pro rata premi dari bulan tersebut sampai next pay to date-nya di Januari depan. Jadi seperti itu. Nah, jadi dia harus bayar top up tunggal, itu sudah proses yang memang kalau misalkan melakukan alteration itu yang terjadi, dan nanti di premi baru di next pay to date di bulan Januari tahun depannya dia akan membayarkan premi yang baru. Ya, jadi semoga jelas ya. Jadi sama prosesnya untuk yang kuartalan ataupun tengah tahunan. Oke. Nomor 9, bagaimana untuk proses pembayaran penyesuaian premi bagi nasabah dengan PTDA gitu ya. Jadi misalkan ya udah PTDA langsung dibayar di depan langsung 2 tahun gitu ya. Jadi konsepnya sama dengan yang tahunan tadi. Jadi dia tetap harus menyetujui untuk menaikkan premi sehingga fitur energinya tetap aktif, dan nanti dia akan diminta untuk membayarkan top up tunggal sejumlah pro rata sampai tergantung dari frekuensi periode PTDA-nya itu. Yang sisanya berapa? Oke. Nah, nomor 10. Bagaimana kalau nasabah punya beberapa rider lain di PGB selain PPh Plus? Apakah kalau kita menghilangkan ridernya untuk alokasi biaya ke saver supaya tidak perlu naik premi berkala? Apakah memungkinkan dan bisa? Jawabannya adalah bisa. Dan ini mungkin bisa menjadi salah satu alternatif bagi para nasabah. Kalau dia misalkan punya rider, misalkan Prutop gitu ya, ataupun rider-rider yang lain, ada accident ataupun waiver gitu ya. Kalau mereka mau alter untuk drop sehingga bisa dialokasikan dan tidak perlu naik premi, jawabannya memang bisa. Ini bisa menjadi salah satu alternatif. Cuman yang mau kita ingatkan melalui para
tenaga pemasar di sini mungkin perlu ingatkan juga kepada para nasabah. Kalau mereka drop sekarang, nanti kalau misalkan ke depannya gitu ya baru mau nanti deh kalau udah lega sedikit mau mau tambah lagi gitu ridernya. Bisa jadi profil resiko nasabah sudah berubah, betul ya. Jadi mungkin dulunya dia dapat melalui GIO gitu ya, ada kasih CI ataupun CI rider ataupun rooftop gitu ya. Nanti kalau beberapa tahun lagi baru kita drop sekarang, terus beberapa tahun lagi kita perlu naikin tempel lagi gitu ya ridernya, bisa jadi profil kesehatannya juga berubah sehingga malah menyulitkan nasabah nantinya. Jadi mohon bantuannya untuk rekan-rekan di sini benar-benar lihat kondisi nasabah, benar-benar lihat kondisi polisnya seperti apa dan kita sarankan mana yang terbaik sebenarnya untuk nasabah gitu ya. Oke, nomor 11, yang mendapatkan top up, apakah hanya polis yang pernah withdrawal, pernah cuti premi, ataupun pernah lapse, atau semua polis seperti ini. Jadi, untuk penentuan top up ini tidak bergantung pada pengalaman nasabah, apakah pernah withdrawal, pernah cuti premi, ataupun pernah lapse ya. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, kita melihat dari nilai tunai. Kalau nilai tunainya kurang dari 3 kali atau 3 bulan coy, maka kita akan minta nasabah untuk melakukan top up tunggal. Ya, yang besarnya seperti yang saya bilang tadi, sekitar 5 kali total coy-nya nasabah. Gitu ya. Nomor 12, apakah refreshing tetap berlaku untuk nasabah yang memiliki payer dan telah berjalan, payer atau waiver? Jawabannya ya, tetap coy baru untuk PPh Plus-nya akan tetap berlaku mulai 17 April, tapi kita tidak akan minta atau tidak sarankan untuk naik premi karena payer-nya memang sudah aktif ya, sudah berjalan. Sehingga yang nanti akan kita sampaikan adalah untuk para nasabah itu kita sarankan menambahkan melalui top up tunggal untuk memastikan PPh Plus-nya tetap berjalan begitu ya. Oke. Nomor 13, bagaimana dengan biaya akuisisi? Apakah ikut terdampak? Ini yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi untuk delta premi dari premi lama dan premi baru nanti Bapak Ibu akan juga tetap mendapatkan komisi begitu ya, sesuai dengan polisnya masing-masing ya. Tergantung polisnya ada di tahun keberapa untuk melihat besaran komisinya. Pun demikian kalau misalkan nanti customer-nya setuju untuk konversi ke PPh Plus Pro, maka sama saja nanti preminya selisih premi dikalikan dengan persentase komisi juga akan berlaku dan kalau dia berhasil konversi sebenarnya persentase komisinya akan mengulang ke year one begitu ya dari tahun pertama. Oke. Dua pertanyaan lagi. Alangkah baiknya sebelum surat dikirimkan ke nasabah, kami sebagai tenaga pemasar bisa disosialisasikan dahulu dan juga penjelasan langkahnya bagaimana. Apakah harus major atau bagaimana sehingga kami tahu langkahnya seperti apa. Nah, sekali lagi sosialisasi kita sudah lakukan mulai dari minggu lalu sebetulnya. Jadi syukur dan terima kasih buat rekan-rekan yang mungkin sudah hadir dari minggu lalu ataupun yang hadir sekarang juga sebenarnya belum nggak ada kata terlambat begitu ya teman-teman ya. Jadi bersyukur untuk teman-teman yang ada di sini sehingga kita bisa mendengarkan penjelasannya mau seperti apa gitu. Nah, mungkin yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa kalau rekan-rekan tenaga pemasar membutuhkan informasi tentang suratnya, informasi tentang para nasabahnya itu naiknya berapa begitu ya, itu semua bisa ada dilihat di Proofforce. Nah, saya tahu kalau yang punya nasabah banyak mungkin agak PR ya, lumayan banyak effortnya untuk melihat satu persatu karena masih dibuka satu-satu. Nah, apa yang bisa saya sampaikan di sini kita sedang mengupayakan agar proses ini bisa lebih mudah. Maksudnya nggak perlu lihat satu-satu begitu. Jadi tunggu saja kita akan coba untuk lakukan apa yang terbaik untuk bisa mensupport rekan-rekan semua di sini. Oke. Nomor 15. Bagaimana dengan nasabah yang ada di luar kota atau luar pulau atau yang sulit dijangkau? Nah, ini juga seperti yang saya sampaikan tadi, kami benar-benar memahami ya kesulitan di lapangan seperti apa. Maka apa yang kita lakukan sekarang, kita
sedang bekerja secara paralel dengan Bapak Ibu di sini untuk bisa menyederhanakan prosesnya. Paling tidak untuk menyederhanakan proses penyesuaian preminya, ya. Dan nanti penyesuaiannya sederhananya seperti apa akan kita sampaikan sesegera mungkin, ya. Begitu ada, kita mungkin akan langsung bikin sosialisasi kepada Bapak Ibu semua di sini. Oke. Nah, tapi ini nih yang saya ingin encourage, saya ingin dorong pada rekan-rekan semua di sini, selagi kita ada waktu nih, karena kan sebenarnya baru tanggal 13 tadi ya, baru tanggal 13 penyesuaian premi bisa dilakukan. Ayo saya encourage, saya sudah lihat beberapa rekan-rekan tenaga pemasar mulai memberikan edukasi gitu kepada para nasabahnya yang baik melalui media sosial, bikin video, bikin IG story, bikin IG post tentang penyesuaian premi, penyesuaian biaya asuransi. Luar biasa sekali menurut saya. Jadi benar-benar mari kita manfaatkan waktu ini sampai nanti dibuka untuk penyesuaian premi di 13 paling cepat ya, untuk lebih mempersiapkan para nasabah, untuk lebih berkomunikasi pada nasabah, membantu mereka membaca suratnya dengan baik seperti itu, sehingga benar-benar mindsetnya mereka adalah kita melalui PPH Plus kita memberikan janji kita, yaitu berupa pembayaran biaya medis sesuai ketentuan yang berlaku di polis, dan memang biaya medis itu erat kaitannya dengan inflasi, sehingga kita harus melakukan penyesuaian biaya asuransi, ya. Dan di luar sana mungkin Bapak Ibu semua juga udah pada dengar, di industri memang semua memang melakukan hal yang serupa seperti itu, ya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk kerjasamanya selama ini, dan terima kasih juga untuk semua input yang ada. Paling tidak menurut saya PR kami adalah di nomor 14 dan 15 ya. Jadi untuk menyederhanakan bagaimana kita ke nasabah, maksudnya ke tenaga pemasar di sini, bagaimana untuk mensupport sehingga Bapak Ibu bisa melihat secara langsung siapa-siapa saja nasabahnya, berapa premi yang harus disesuaikan, dan juga yang kedua menyederhanakan proses untuk menaikkan premi. Oke. Jadi mohon bantuannya, kita kerja paralel, kami mempersiapkan itu mendukung Bapak Ibu semua di sini. Bapak Ibu juga mohon bantuannya untuk bisa lebih banyak berkomunikasi kepada nasabah sehingga mereka benar-benar memahami proses ini dan kita bisa mensukseskan bersama proses penyesuaian biaya asuransi PPH Plus. Oke, mungkin demikian dulu dari saya. Kembali ke Rina ya. Terima kasih. Terima kasih Jun, terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Pertanyaannya terus bertambah Bapak Ibu ya, karena memang penyesuaian biaya asuransi ini ya, di mana kita udah punya dua nih. Kalau ngomongin tentang manfaat kesehatan, kita punya PSS Plus Pro ya, yang di mana PSS Plus itu tradisional. Berkali-kali Jun menjelaskan bahwa kalau PSS Plus Pro itu ya memang bayar premi, naiknya naik premi. Sementara kalau di PPH Plus kita paham bahwa ini adalah riders. Jadi yang akan dinaikkan adalah COI-nya, biaya asuransinya. Tidak otomatis menaikkan preminya, hanya saja ada saran untuk kenaikan premi. Dan kenapa harus kenaikan premi? Ya karena nantinya akan ada, kita menjaga Bapak Ibu. Karena ya saya yakin ya, kita yang udah dihitung nih sama teman-teman actuary, ya sama teman-teman di produk juga yang sudah dihitung atas saran kenaikan premi, ini untuk menjaga keberlangsungannya nasabahnya Bapak Ibu. Karena saya yakin beli PPH Plus kan bukan untuk 1 tahun 2 tahun ke depan, tapi ya memang untuk perlindungan yang sejak awal dia pilih gitu. Nah Jun, boleh ya Jun ya, ada sedikit 3 aja, ini cukup berulang di kolom chat baik juga di Q&A, ya sedikit aja cuma 3. Yang pertama gini Jun, ini agak mirip nih Jun, seperti yang di Q&A yang tadi Jun udah jelasin ya, yaitu adalah alternatif ya. Karena kan kalau ditanya, Jun jadi gini, kalau nih nasabahnya dia bayar preminya itu gini, kombinasinya premi dasarnya 2 juta, 2 juta dan savernya 1 juta. Jadi total tahunannya dia bayar itu premi 3 juta dong, ya kan ya. Lalu repricing nih, pada saat repricing ya anggap aja repricingnya itu premi dasarnya itu 2,6 menjadi 2,6 ya. Nah bisa nggak ya dia lakukan begini, jadi dia rubah, dia tetap bayarnya 3 juta, jadi dia ubah komposisinya Jun, jadi 2,6-nya untuk berkala, top up savernya dia itu dia turunin gitu ya.
Jadi yang dia bayar tetap 3 juta. Jadi in overall dia hanya mengikuti kenaikan premi berkala. Gitu. Jadi dia naikin di 2,6 premi berkala proteksi lah ya, premi proteksi. Si 400-nya dia turunin savernya. Jadi in total ya dia bayar tetap 3 juta. Itu bisa nggak ya Jun ya? Artinya bisa dalam artian bisa juga NLG-nya itu artinya nanti off nggak gitu. Thank you Jun. Oke. Thank you Rina untuk pertanyaannya. Mungkin tadi ada angka-angkanya gitu ya. Mungkin lebih oke kalau misalkan ditulis di chat aja, biar lebih lebih jelas gitu ya bagi teman-teman mungkin tadi yang nggak nangkep angka-angkanya berapa aja. Tapi mungkin jawabannya secara singkat aja ya. Mungkin sebenarnya bisa. Cuman mungkin yang kita sarankan sebenarnya tidak menurunkan saver juga ya. Karena kan memang untuk sustainability-nya dia seperti apa nanti. Mungkin boleh nggak ya untuk pertanyaan ini di pin gitu di Q&A, Rina, atau gimana biar kita bisa jawabin lebih jelas lagi. Oh, oke. Kita catat di Q&A lah ya. Jadi Ya. teman-teman, Bapak Ibu semua, kita juga sudah menyiapkan kumpulan-kumpulan FAQ yang cukup berulang. Jadi kita bilangnya frequent ya, yang sering ditanyakan selama 3 kali kita webinar. Dan jangan khawatir, kita akan taruh ini di dalam Proofforce dan juga rekamannya di dalam digital platformnya kita yaitu ProExpert. Jadi Bapak Ibu tetap kita akan memberikan komunikasi di rekaman-rekaman ini serta FAQ yang Bapak Ibu tetap bisa akses anytime ya. Thank you Jun. Jadi sebenarnya bisa, hanya saja kita balik lagi ya melihat kita pengen mempertahankan keberlangsungan. Nanti in detail kita akan jelaskan lagi di dalam FAQ ya dimasukin. Terus yang kedua, boleh ya Jun? Kan sebenarnya kan kalau kita pahami Bapak Ibu di dalam surat, itu kan tadi Jun udah ngejelasin detail banget. Ada 3 tuh kombinasinya. Ya, yang dia membayar berkalanya, ya. Terus berkala tuh kan berarti yang premi proteksi dan juga saver. Lalu dia membayarkan untuk premi tahunannya saja, ya berarti premi proteksinya aja. Atau bahkan dia top up saja. Gitu kan ya Jun ya? 3 kombinasinya. Nah sebenarnya Jun kalau misalkan ada pertanyaan gini nih, sesimpel aja deh. Simpelnya gimana sih buat saya? Jadi saya pilihnya yang mana? Kalau memang di dalam tabel itu ada 3-3-nya tuh. Ya jadi saya pilih yang mana gitu. Buat nasabah saya the best tuh yang bisa dilakukan tuh apa? Apakah ya udah poin 1 keseluruhannya naik atau top up aja deh gitu. Sesimpel itu atau memang agentnya memberikan opsi ketiga itu and then biarkan nasabahnya yang memutuskan gitu Jen. Ya, oke. Thank you, Rina. Sekali lagi mungkin saya sampaikan lagi ya, dari 3 bukan pilihan juga sih, 3 kombinasi yang tadi itu setiap nasabah akan mendapatkan berbeda-beda gitu. Karena sekali lagi itu tergantung dari analisa kami di belakang tentang polisnya seperti apa dan juga nilai tunainya seperti apa. Jadi kalau misalkan nanti yang muncul adalah yang kombinasi yang pertama, yaitu keluar saran untuk menaikkan premi dan juga melakukan top up tunggal, ya the best yang nasabah perlu ambil adalah mengikuti saran kita, begitu ya. Ambil dua-duanya, naikkan premi, juga bayarkan top up berkala, sehingga karena itu sudah kita hitung tuh. Kalau misalkan melakukan keduanya nanti benar-benar bisa sustain ataupun bisa sampai dengan masa perlindungannya selesai untuk yang PPh Plus-nya. Karena kan kita tahu ada yang sampai 55, 65, 75, 85, 99 gitu ya. Jadi the best adalah mengikuti saran yang kita tulis di surat. Tapi seperti yang saya sampaikan, kalau ini ada nasabah yang merasa, wah naik premi juga harus top up langsung, kayaknya agak berat nih. Nah, prioritaskan sebenarnya untuk menaikkan premi. Mengapa? Sehingga fitur NLG-nya itu bisa tetap aktif. Nah, lebih ke situ sih, Rina. Thank you ya. Thank you. Nah Jun, berarti kalau nasabahnya memilih untuk top up tunggal aja deh gitu. Ya dia memilih untuk top up tunggal aja. Berarti impact dari NLG-nya juga jadi akan off ya Jun ya? Ya, kalau kita sarankan di surat tertulis menaikkan premi berkala dan juga top up, tapi dia tetap mau cuma bayar pakai premi yang lama dan ambil saran top up aja, fitur energinya akan off. Karena apa? Karena ya mungkin nanti boleh dibuka juga ya, Rina ya. Kita tadi miss 1 untuk yang tentang polis ya, yang polis bab 10 pasal Oh iya, 18. boleh Iya, ya. ya. Boleh mungkin itu Boleh ya. boleh saya Yuk jelaskan dari situ kita ya, lihat. biar lebih clear ya Boleh. tentang NLG ya teman-teman ya.
Yes, kayaknya ada di materi Ya, ya, di jadi materinya saya ya, Kak Murni saya tolong sambil dibantu. sambil sambil tunggu nggak apa-apa, saya mulai jelaskan saja. Jadi teman-teman di sini di polis kan sudah tertera jelas ya di pasal 18 mulai dari ayat 1 sampai ayat 5 ya. Di ayat 1 itu 1 dan 2 itu lebih ke apa saja sih syarat-syarat daripada NLG begitu ya. Energi akan tetap berlangsung selama 10 tahun selama APCD gitu ya, ada di situ jelas. Dan juga ada di nanti di ayat keempat itu kita sebutkan di situ bahwa penanggung kalau kalau polis konvensional ataupun ya, perusahaan begitu ya dapat menyarankan atau dapat meminta nasabah untuk menaikkan premi begitu. Dan kemudian nanti di ayat yang kelima ya, itu dibilang juga kalau misalkan nasabah tidak mengikuti saran kita untuk menaikkan premi, maka jadi gugur fitur energinya. Jadi oleh karena itu untuk menjaga keberlangsungan energi ini sendiri, uh, um, kami sarankan benar-benar kalau misalkan memang disarankan menaikkan premi, ya naikkan premi gitu ya sehingga fitur energinya akan tetap aktif. Dan sekali lagi saya ingin mau sampaikan juga di sini mungkin ada yang pemikiran kayak oh ya udah saya nggak terlalu mementingkan NLG begitu ya. Nilai tunai saya masih jumbo masih banyak, ya udah saya tetap bayar pakai premi lama aja gitu. Jadi boleh nggak ya sebenarnya bisa aja dilakukan, tapi ya itu otomatis setelah nanti 2 bulan setelah 17 April yaitu 17 Juni nanti fitur energinya akan off secara otomatis dan ya kalau misalkan nilai tunainya itu mulai makin sedikit gitu ya terambil untuk coin yang baru jadi ada resiko yang lebih besar untuk lapse seperti itu. Oke. Nah, dan sekali lagi saya mau sampaikan juga kalau misalkan sudah terlanjur off gitu ya energinya. Misalkan bulan Juni dia nggak mau, bulan Juli dia pakai bayar menggunakan premi yang lama, jadi energinya otomatis off. Kemudian misalkan bulan September uh, nasabahnya berubah pikiran, ini deh boleh deh naikin premi baru gitu ya. Uh, Mohon maaf, sesuai ketentuan polis, energinya jadinya tetap off begitu ya. Jadi tidak bisa di switch on lagi. Nah ini yang saya sampaikan tadi pasal 18 ayat 4 dan ayat 5 mohon dicermati ya Bapak Ibu ya. Di nomor 4 ini kita dasar untuk kita menyarankan menaikkan premi gitu ya, meminta pemegang polis untuk menaikkan premi. Dan nomor 5 kalau misalkan dia sampai off maka ada kemungkinan polis untuk lapse itu resikonya bisa meningkat gitu. Terima kasih. Oke, thank you. Jadi udah semakin jelas teman-teman dan juga tadi juga udah menjelaskan panjang kali lebar seperti apa yang ada di dalam polis kalau kita bahas tentang NLG. Jadi teman-teman betul sekali ya, semakin kita aware bahwa peningkatan biaya asuransi ini adalah peningkatan biaya asuransinya ya, tidak otomatis meningkatkan premi. Hanya saja peningkatan premi itu impact-nya adalah keberlangsungan polis Anda, gitu Bapak Ibu. Jadi tetap dan tadi juga Jun saya highlight banget teman-teman ya openernya jelas banget bahwa surat ini, penjelasan ini atau contoh surat yang tadi Jun jelaskan di dalam materi Bapak Ibu itu sifatnya personal. Jadi benar-benar disesuaikan sesuai nasabah untuk penawaran kesehatan untuk PH Plus Pro dan lain-lain. Dan juga tadi Jun juga udah menjelaskan ke kita masih terus dieksplor, masih terus digodok untuk mempermudah bagaimana untuk lebih simple proses pada saat nanti untuk kita alteration gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya yakin teman-teman penjelasan ini ya semakin memudahkan Bapak Ibu semua untuk berkomunikasi kembali karena mau bagaimanapun surat yang diterima sama nasabah ini adalah salah satu ajang untuk kita melakukan komunikasi kembali kepada nasabah, silaturahmi lagi kepada nasabah sambil menjelaskan apa sih isi surat tersebut. Gitu ya. Kalau gitu Bapak Ibu, Jun ada lagi yang mau ditambah Jun? Ya, thank you Rina. Mungkin saya mau mungkin closing ya dengan apa namanya satu mungkin terima kasih gitu ya buat teman-teman rekan-rekan tenaga pemasar semua di sini. Terima kasih untuk bantuannya. Terima kasih in advance untuk nanti komunikasi ke nasabah dan juga
mungkin saran-saran yang diberikan pada para nasabah untuk mengambil kenaikan premi ini. Jadi dari segenap perusahaan kami, manajemen juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi para tenaga pemasar di sini untuk bantuannya. Yang kedua, saya ingatkan lagi bahwa uh, untuk para tenaga pemasar di sini tentunya kenaikan premi juga otomatis berarti ada alokasi untuk Bapak Ibu di sini. Jadi mohon ini juga dilihat sebagai salah satu opportunity untuk tambahan income Bapak Ibu. Terutama yang ketiga itu adalah konversi ke PPH Plus Pro. Kita tahu bersama PPH Plus Pro ini adalah produk rider kita nanti yang baru, yang benefitnya benar-benar sama dengan PSS Plus Pro, tetap dengan fitur-fitur yang tambahan-tambahan fitur yang luar biasa gitu ya. Jadi mohon diperjuangkan agar mungkin para nasabah yang paling baik adalah value for money adalah naik ke PPH Plus Pro, sehingga nanti ada juga komisi dari tahun pertama untuk Bapak Ibu semua di sini. Oke, jadi mungkin itu saja. Mari kita pergunakan waktu yang ada 3,5 bulan ini untuk bisa benar-benar berkomunikasi kepada para nasabah. Kita bikin edukasi yang baik dan benar, begitu ya, sehingga para nasabah benar-benar bisa memahami apa sih yang kita perlu lakukan di sini, mengapa perlu repricing ini, dan apa pentingnya untuk mengikuti saran yang kita sampaikan melalui surat. Oke, jadi itu saja. Terima kasih semuanya. Kita bertemu lagi di lain kesempatannya. Thank you. Thank you, Jun. Terima kasih banyak teman-teman produk design, teman-teman dan segenap tim besarnya Ibu Karin. Teman-teman semua di sini, Bapak Ibu semua ya. Jadi tadi closing remark-nya semakin jelas buat Jun ya. Jadi ada value for money, yaitu adalah Bapak Ibu, yuk konversi ke PPH Plus Pro. Tapi saya juga yakin Bapak Ibu, kami dari Agency Learning Development, teman-teman trainer Bapak Ibu juga sudah melakukan sosialisasi untuk PPH Plus Pro, di mana kita paham, saya sekalian ya mengingatkan, yang namanya PPH Plus Pro itu, pada saat nanti bisa convert, siapin dulu yuk Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu, grupnya Bapak Ibu, agennya Bapak Ibu, itu tersertifikasi, ya, tersertifikasi untuk PPH Plus Pro. Jadi PPH Plus Pro itu ada sertifikasinya, caranya gampang banget, ikutin training PPH Plus Pro, setelah training lanjut dengan sertifikasi kerjakan kuisnya hingga lulus. Dan don't worry Bapak Ibu, jadwal PPH Plus Pro itu setiap hari. Nah, keren kan? Jadi istilahnya Bapak Ibu, teman-teman produk design sudah menjelaskan, lalu value for money-nya atau solusi juga sudah diberikan, serta kami juga mensupport Bapak Ibu bagaimana sertifikasi dan ternyata setiap hari bisa Bapak Ibu lakukan. Dan teman-teman semua di sini, terima kasih banyak Bapak Ibu, ya semoga komunikasi kita semakin baik untuk bercerita kepada calon nasabah kita semua, dan minta maaf kalau saya ada salah-salah kata. Oh iya, tadi ya, satu PR ya teman-teman, rekaman tanggal 22, kemarin di tanggal 28, dan juga hari ini tanggal 1, itu kita akan naikkan di dalam platform digitalnya ALD, yaitu adalah Pro Expert. Saya yakin lah semua udah sering dengar Pro Expert, tinggal sering-sering diakses Bapak Ibu ya. Nah, yang tanggal 22 tuh sebenarnya udah naik Bapak Ibu. Nah, mohon ditunggu untuk yang tanggal 28 sama hari ini. Nah, di situ ada rekamannya untuk anytime 24 hour, teman-teman, 24/7 ya, 24 jam akses untuk terus mendengar apa yang dijelaskan sama Jun kalau masih bingung-bingung, dan juga materi, serta kami masih terus berusaha untuk fast respon untuk kita kumpulin dulu FAQ. Memang kalau untuk FAQ kami butuh waktu ya Bapak Ibu ya, tapi sedikit-sedikit kita akan compile itu untuk FAQ ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, minta maaf saya kalau ada salah kata, dan selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Karin, terima kasih Junaidi, terima kasih teman-teman saya ada di sini, Mas Yoga, Murni, Irza, dan semuanya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu.